Halo guys, welcome back to my channel. Thank you for coming back. Buat kalian yang baru pertama kali banget nonton vlog gue, sebelum gue mulai vlog kali ini, tolong di-subscribe dulu ya channelnya. Nah, di vlog gue kali ini, gue mau sharing mengenai sebenarnya kayak menjawab pertanyaan akan pernah nggak sih selama lo tinggal di Australia lo nemuin pengalaman buruk, khususnya di pekerjaan? Ya tentunya sebagai manusia, gue pasti nemuin yang namanya masalah. Tapi emang gue belum pernah sharing di sosial media karena menurut gue mungkin pada saat itu belum saatnya atau belum penting buat gue sharing di sosial media mengenai pengalaman buruk gue. Nah tapi di YouTube gue kali ini gue mau sharing dengan tujuan supaya nggak ada teman-teman yang mengulang kesalahan yang sama yang pernah gue temuin. Pengalaman buruk pertama gue itu adalah gue pernah dipecat. Ya guys, gue pernah dipecat. Dengar kata dipecat itu kalau di Indonesia kayak maksudnya lo kerja dipecat itu kayak ngapain sih? Lo nyolong, lo gelapin uang, atau lo ngelakuin apa gitu. Kayak maksudnya hal besar banget kan kalau bekerja sampai dipecat. Nah kalau di Australia ini, lo kehilangan pekerjaan dengan di-cut sama bos lo itu sebenarnya adalah hal biasa. Apalagi kalau kalian kerjanya itu dengan status casual. Orang sini kalau kalian kerja nggak sesuai ekspektasi mereka, mereka benar-benar bisa kayak ya udah kita nggak bisa terusin lo kerja di sini dan cari orang baru karena sirkulasi staff itu sebenarnya di sini itu beberapa tempat itu sangat kayak cepat banget sih kayak sistem perekrutan di sini pun sebenarnya sangat simpel makanya dengan hal itu lo juga nggak bisa berekspektasi untuk lo juga nggak bisa berekspektasi maksudnya kayak take everything as a guarantee gitu karena ternyata dari pengalaman gue kalau kerja di sini itu kalian harus tetap punya plan A, plan B. Apalagi kalau lagi-lagi status kalian itu casual, kalian bisa kehilangan pekerjaan itu kapan aja. Nah pengalaman gue dipecat itu adalah ketika gue baru pertama kali banget pindah ke Australia. Pada saat itu gue belum punya pekerjaan dan akhirnya gue dapat pekerjaan casual di restoran. Gue belum punya pengalaman sama sekali kerja di restoran, tapi gue nggak punya pilihan lain. Bos gue pun pada saat itu lagi-lagi uniknya ini bosnya adalah orang Indonesia dan dia bayar gue pada saat itu di bawah UMR. Tapi gue pun sebenarnya terima-terima aja sih pekerjaan ini karena kan gue maksudnya daripada nggak ada pendapat sama sekali dan gue juga bisa belajar dari sini kalau bekerja di restoran itu seperti apa gitu kan. Nah tapi ternyata ekspektasi bos gue dengan apa yang menurut gue sudah bekerja dengan kasih sepenuhnya ya bekerja sangat keras gue cari tahu dan gue ingin belajar tidak sesuai juga dengan ekspektasi bos gue atau mungkin dia punya alasan lain sebenarnya yang sampai saat ini gue nggak tahu. Yang dia bilang ke gue sih pada saat itu gue baru kerja 1 minggu di sana dia dapat pegawai baru yang mana adalah student yang dia mau dibayar lebih rendah dari gue. Jujur pada saat itu gue sedikit like nggak sedikit kayak misalnya kaget banget. Gila, gue aja tuh dari dengar-dengar cerita teman-teman yang udah kerja di Australia, gaji gue tuh udah kecil banget loh. Masa sih ada orang yang mau dibayar di bawah gaji gue pada saat itu? Tapi ya udahlah ya, gue nggak mau perpanjang masalah. Ya udah gue dan gue nggak mungkin juga balik kerja di sana lagi. Akhirnya gue berhentilah bekerja di sana. Nah, pengalaman buruk berikutnya adalah ini sangat-sangat membekas di hidup gue dan salah satu pengalaman yang gue jadiin pelajaran. Dimana kalau misalnya kita khususnya gue selama gue bekerja di Australia itu kita harus punya plan A, plan B. Nggak bisa take garansi, oh kalau ini tuh bosnya kelihatannya baik banget dan pekerjaannya tuh nyaman banget. Gue bakal kerja di sini tuh berjalan lancar gitu ya. Ternyata pengalaman gue yang akan gue ceritain ini nggak sesuai dengan ekspektasi juga. Nah pengalamannya adalah ketika gue baru banget pindah ke area utara Queensland. Jadi buat kalian yang tahu mengenai working holiday visa, salah satu syarat kalau kalian ingin
ngelanjutin second year visa adalah kalian harus bekerja di area utara Australia. Pada saat itu gue memutuskan untuk pindah ke kota namanya Townsville. Townsville ini adalah letaknya di utara Queensland. Yang mana gue pindah ke sana dengan alasan gue kan berencana hanya tinggal sekitar 3-4 bulan untuk memenuhi 88 hari sebagai syarat second year visa. Dan gue nggak mau pindah ke kota yang lebih jauh. Singkat cerita, gue pindah ke Townsville dengan menetap sementara di sebuah hostel. Hostel ini gue pilih sebagai tempat menetap sementara kalau misalnya nanti gue mau cari apartemen atau sewa rumah di kota itu. Jadi gue mau lihat inspek langsung tempat apartemennya. Jadi selama 1 bulan gue menetap dulu nih di hostel sampai gue menemukan tempat yang cocok. Dan juga gue pilih hostel ini karena pengelola atau manajer hostel ini tuh yang ngelolanya itu teman kita anak working holiday visa dan dia orang Indonesia kan. Jadi mungkin gue bisa berharap mendapatkan informasi-informasi dari teman gue ini. Tapi baru pertama kali, hari pertama gue pindah ke Townsville, gue dapat kabar lumayan bagus. Si owner dari hostel ini, salah satu owner dari hostel ini itu punya teman yang lagi cari pegawai untuk mengelola juga untuk bekerja di hotel di Magnetic Island. Nah, gue dengar Magnetic Island itu baru pertama kali pada saat itu. Jujur gue nggak tahu apa sih Magnetic Island itu di mana dan seperti apa tepatnya. Ternyata Magnetic Island itu lokasinya adalah sekitar 20 menitan. Mungkin 20 menitan ya, seingat gue itu menggunakan kapal feri kalau kalian pergi dari Townsville. Biaya ferinya itu kalau nggak salah PP sekitar $30. Cukup mahal buat gue ya, maksudnya untuk naik feri aja itu $30. Kalau misalnya mungkin kalau sehari kalian jalan-jalan sih oke. Ini tapi kalau misalnya kalian harus bekerja tiap hari itu lumayan banget kan pengeluarannya. Nah, singkat cerita lagi, fokus ke pekerjaan ini, gue tentunya ada interview dengan manajernya. Nah, setelah itu gue ada interview dengan manajernya dan interview pun berjalan lancar. Manajernya ini, si hotel yang mengelola hotel atau resort ini ingin gue berharap untuk gue bisa tinggal di pulau itu karena dia ingin available gue itu kayak setiap hari adanya. Karena mereka nggak punya orang lain selain misalnya gue dan temen gue punya satu teman lagi yang akan bekerja di sana. Jadi mereka ingin gue benar-benar selalu ada setiap mereka butuhkan, kasarnya seperti itu. Dan akhirnya setelah gue juga 2 minggu gue pulang pergi dari Townsville ke Magnetic Island, gue juga merasa ternyata biaya ferry transportasi ini cukup mahal juga kalau gue misalnya pulang pergi, dan belum lagi harus jalan kaki lagi dari ferry ke hostel tempat gue tinggal. Akhirnya gue memutuskan untuk pindah ke Magnetic Island. Nah, pindah ke Magnetic Island ini pun si hotel manajernya ini menawarkan salah satu unit dari resort ini untuk gue tinggalin. Nggak gratis, bayar. Tapi ya maksudnya oke lah ya, maksudnya bagus tempatnya, walaupun harganya juga pada saat itu nggak murah-murah banget juga sih menurut gue gitu. Tapi gue suka banget bicara tentang pulaunya. Gue sangat suka banget yang namanya Magnetic Island ini. Magnetic Island itu salah satu pulau di Australia yang kalau misalnya kalian datang ke Australia mungkin sangat gue rekomendasiin buat kalian kunjungi. Karena pulaunya sangat, walaupun kecil, cuma ada satu supermarket, tapi pantainya sangat-sangat bagus. Fokus ke pekerjaannya. 2 bulan gue bekerja di sini, semua pekerjaan tuh berjalan cukup lancar. Gue pun bahkan dapat casual job lain di sebuah restoran Itali. Waktu itu gue bikin pizza. Unik banget sih. Itu salah satu pengalaman berkesan menurut gue. Nah, tapi balik lagi fokus kepada tujuan gue pindah ke
tujuan gue pindah ke Northern Australia ini adalah untuk memenuhi syarat punya 12 payslip. 12 payslip itu maksudnya adalah kalau misalnya 1 minggu itu 1 payslip, 12 payslip itu sekitar 3 bulan gue bekerja di area utara Australia sebagai syarat second year visa. Gue sudah punya 10 payslip pada saat itu, disinilah gue menemukan pengalaman buruk gue, yaitu si manajer gue bilang kalau dia akan pindah ke kota lain dan akan ada perombakan manajemen baru, yang mana berarti akan ada manajer baru. Oh, nggak masalah lah ya, mungkin ya gue cuman kayak beradaptasi lagi dengan bos baru gue. Dan ternyata setelah gue bertemu dengan manajer barunya ini, manajer barunya kasih kabar buruk bahwa kalau dia pengen ganti staff dan gue nggak bisa bekerja di sana lagi. Bener-bener drop banget kondisi gue pada saat itu, kayak maksudnya kayak aduh gimana nih, gue nggak mungkin kan, karena kalau kalian tahu soal working holiday visa, gue nggak mungkin mengulang lagi dari nol untuk bekerja 3 bulan di satu company, karena juga pada saat itu kondisi visa gue tahun pertama sisanya 1 bulan. Jadi gue yang bisa gue lakuin pada saat itu adalah gue memohon kepada manajer baru agar gue dikasih jam untuk bekerja paling enggak 1 bulan lagi ke depan. Padahal selama gue bekerja di sana pun jam kerjanya tuh udah sangat-sangat sedikit. Bahkan kalau dibandingin pada saat gue bekerja di Brisbane itu mungkin 3-4 kali lebih banyak jam kerjanya dibanding gue waktu bekerja di Manatee Island ini. Nah, pada akhirnya gue hanya dikasih 2 minggu untuk memenuhi syarat gue 88 hari bekerja di area utara Australia. Dan 2 minggu atau 2 payslip ini, gue 1 minggunya hanya bekerja 3 jam. Hanya 3 jam guys, bayangin, hanya 3 jam. Yang mana berarti pemasukan gue itu jauh di bawah dari pengeluaran gue. Tapi yang lebih gue khawatirin adalah waktu gue submit untuk second year visa gue ditolak karena gue nggak memenuhi syarat 88 hari bekerja atau mungkin jam bekerjanya itu sangat minim. Nah, mungkin banyak juga teman-teman yang sudah bertanya mengenai, aduh gimana nih, gue bekerja di bawah 30 jam untuk memenuhi syarat second year visa. Menurut pengalaman gue sendiri, gue saat ini masih kondisinya di Australia dan gue udah second year visa. Gue berhasil untuk dapat second year visa gue dengan kondisi gue apply pekerjaan hanya dengan 12 payslip. Oke, di sini yang mau gue tekanin adalah kalau kalian bekerja di Australia itu benar-benar kalian harus punya plan A, plan B, dan jangan dadakan. Jadi kalian harus tetap keep contact dengan teman-teman lain, misalnya di kota lain, kalau misalnya punya chance untuk dapat pekerjaan lain. Jadi bekerjalah dengan sebaik mungkin. Tapi kita juga ingat kalau kita itu bekerja datang ke Australia itu secara legal. Jadi kita punya hak, kita harus tahu hak-hak kita itu apa. Pada saat itu gue belum begitu ngerti soal hak bekerja di Australia, tapi ya udahlah, itu udah lalu dan gue sudah lupain juga. Dan kita juga jangan lupa juga untuk memenuhi kewajiban kita bekerja dan kasih ke bos kita itu hal yang terbaik juga, karena kita juga membawa nama baik negara kita kan, nama baik Indonesia. Oke guys, nah di video gue kali ini itu aja yang bisa gue sharing. Semoga bermanfaat. Buat kalian yang suka dengan vlog gue kali ini, tolong di like videonya dan juga di komen kalau kalian punya saran ataupun masukan, atau mau komen apa aja juga boleh. Dan jangan lupa juga kalau kalian mau sharing, tolong di sharing videonya. Dan gue juga punya banyak video-video lain yang berkaitan dengan kehidupan di Australia. Jadi kalian bisa klik account profile gue dan tonton video-video lainnya. Oke guys, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!